Silakan. Sama terkait yang perbandingan 1 dan 9 itu, 9 itu dimaknai itu orang yang sudah neraka atau yang sifatnya sudah di neraka alias kafir. Itu yang pertama. Yang kedua tentang berkata nanti kepada Abu Thalib bahwasanya kalau bukan para juga maka Abu Thalib itu berada di kerak neraka. Nah, apakah maksudnya Abu Thalib ini setara atau banding dengan orang-orang yang paling buruk karena disebutkan berada di kerak neraka atau dengan seperti yang apakah sama-sama seperti dengan Fir'aun dan yang lain? Ya, menarik. Yang pertama, kekal ya, kekal. Artinya yang masuk neraka itu yang nggak akan masuk surga. Kalau akhirnya masuk surga nggak kekal, ya tentu dihitung masuk surga. Berarti ahli surga. Maka maksud sabda Nabi di antara 1000 manusia, maka 999 yang masuk neraka adalah yang tidak akan masuk surga sama sekali. Yang kedua, tentu tidak ya. Allah Maha tahu bahwa keburukan Abu Thalib tidak seburuk Fir'aun, tidak seburuk iblis. Bahwa Abu Thalib buruk, iya, orang kafir. Ya kan? Nah, keburukannya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Kalau di mata kita kan baik tuh. Nabi dikasih makan dari kecil, Nabi dilindungi, bahkan Abu Thalib pasang badan melindungi Nabi dari serangan Abu Jahal, Abu Lahab, ya tentu baik. Tapi kalau Allah Maha tahu, ya kan? Dan ada tambahan lagi, Abu Thalib lah satu-satunya manusia kafir yang mendapatkan syafaat. Selain Abu Thalib, tidak ada satupun manusia kafir yang mendapatkan syafaat. Jangankan betul-betul kafir, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Ini Muslim nih, sering sholat, sering puasa, tapi dia berbuat syirik. Dia meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati bisa menolong kita yang masih hidup. Syirik kan? Mungkinkah dapat syafaat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun Muslim di mata manusia, di mata Allah ya sudah batal Islamnya karena syirik kan. Syirik tidak akan diampuni. Wallahu a'lam. Ada lagi? Seorang raja muslim yang melakukan kezaliman dan terbunuh dalam suatu pemberontakan, apakah masuk kategori syahid? Tidak tertutup kemungkinan. Kan Allah Maha Pengampun. Gitu. Ya, taruhlah di mata rakyatnya Muammar Gaddafi itu dolim. Atau siapa dulu ya. Lalu mati dibunuh. Ya, kita kan tahu. Seorang muslim yang mati terbunuh, mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa, dan seterusnya karena taun, itu syahid. Mungkinkah Muammar Gaddafi mati syahid? Ya mungkin. Memastikan tidak boleh, mungkin boleh. Gitu ya. Allah Maha Pengampun. Dan insya Allah kita tahu ya, para pembunuh Gaddafi hari ini sedang apa? Sedang menyesal. Sedang menyesal. Ternyata setelah Gaddafi terbunuh, keadaan bukan membaik, malah memburuk. Sama dengan waktu reformasi. Dengan turunnya Pak Harto, hampir semua kita berharap muncul kebaikan. Nggak taunya, malah keburukan. Ya, satu provinsi hilang. Gambar porno di mana-mana, aliran sesat begitu berani, dan seterusnya dan seterusnya. Dulu yang korupsi ya bisa dihitung, begitu reformasi nggak bisa dihitung, kan semakin buruk itu, ya kan?
Apakah orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul lebih buruk dari Fir'aun jika dilihat dari dalil-dalil yang ada? Iya, dalam hal penipuan lebih buruk. Fir'aun kan nggak nipu. Ya, saya nggak percaya dengan Musa. Jujur kan? Nah, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, saya percaya dengan Muhammad Rasulullah SAW. Hatinya tidak. Hampir tiap hari bikin ulah, menyengsarakan Rasul dan para sahabat. Maka munafik lebih buruk dari kafir. Karena kafir tidak menipu. Munafik menipu. Maka dikatakan fiddarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya neraka. Apakah boleh mendoakan orang yang telah meninggal dengan doa dari akhir surat Al-Fajr yang dimulai dengan ya ayyuhan nafsul mutmain? Jangan ya, jangan. Butuh contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya, dan itu kan bukan doa. Itu ucapan Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kan ucapan Allah yang Maha tahu. Nggak boleh itu kita ambil. Ya. Doakan saja Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Atau dengan doa apapun, mau pakai bahasa apapun, yang penting berisi kebaikan. Wallahu a'lam. Silakan. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.